Singkat ceritanya, akhirnya yang justru ditetapkan adalah yang ranking 4 tadi di Rut PDAM yang sekarang mengundurkan diri, Adi Setiawan. Bupati Indramayu itu diinterpelasi lah oleh Dewan pada saat itu. Salah satunya bahan materinya adalah terkait dengan PDAM Indramayu. Jadi begitu panjang perjalanannya. Pengangkatan Dewas ini dengan mengangkat Inspektorat Kabupaten Indramayu Ari Risdianto. Tata kelolanya masih versi semaunya bupati pada saat itu. Jangan-jangan dibalik kemunduran dari Dirut PDAM Adi Setiawan itu sudah ada kompromi. Ya, Pak Luki, masyarakat menjerit karena bayaran air 1 bulan mahal banget. Oke, Assalamualaikum. Balik lagi di segmen Reangers Tanya, Reang Jawab atau RT/RW. Di segmen kali ini berbeda karena saya udah nggak tahu ya mau buat konten di luar itu di mana untuk segmen RT/RW ini. Jadi saya putuskan untuk segera mungkin buat kontennya di rumah sendiri aja nih. Tajuk daripada konten ini adalah cerita masyarakat soal tarif PDAM Indramayu yang menaik drastis dan nggak masuk akal. Tapi sebelum kita ngebahas mengenai RT/RW atau Reangers Tanya Reang Jawab yang kalian sudah tuliskan di kolom komentar di video sebelum ini, saya ingin nge-recap dulu mengenai perjalanan PDAM Kabupaten Indramayu. Jadi bermula pada pembukaan seleksi di Rut PDAM Indramayu sekitar tahun 2021 di pertengahan tahun, di pemerintahan Bupati Nina Agustina membuka posisi di Rut PDAM Kabupaten Indramayu. Singkat ceritanya sudah terdaftar beberapa nama-nama tuh, kalau nggak salah lebih dari 10 ya, sangat banyak lah itu. Nah, termasuk Dirut PDAM Kabupaten Indramayu yang sekarang dikabarkan mengundurkan diri itu mengikuti seleksi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Pansel sudah menetapkan 3 orang terbaik ya, secara nilai sudah diakumulasi dan ranking dari 1 sampai 3 itu sudah ditentukan. Untuk namanya saya lupa ya, jelasnya nanti saya lampirkan aja kalau ada berkasnya lagi. Kita sebut aja si A, si B, si C. Kemudian posisi dari Dirut PDAM yang sekarang mengundurkan diri bernama Adi Setiawan itu posisinya ada di ranking 4. Jadi Adi Setiawan ini sebetulnya tidak terbawa oleh Pansel untuk disodorkan ke Bupati Indramayu saat itu, Nina Agustina, sebagai kuasa pemilik modal dari PDAM Indramayu. Kemudian pada saat itu masih COVID ya, dan dilalahnya ranking pertama kalau tidak salah itu meninggal dunia, entah karena COVID ataupun seperti apa, saya tidak tahu. Kemudian Pansel ini memaknai perda itu dengan minimal 3 maksimal 5 untuk interview dengan KPM. Karena meninggal 1, akhirnya kemudian ditariklah yang ranking 4 itu sehingga menjadi 3 kembali, dan pemaknaan itu bagi saya itu keliru karena sudah ditetapkan 3 orang. Meskipun dalam perjalanannya kurang dari 3 orang, ya seharusnya konsisten dengan 2 orang tersebut, pilih aja gitu dari antara 2 itu. Singkat ceritanya, akhirnya yang justru ditetapkan adalah yang ranking 4 tadi di Rut PDAM yang sekarang mengundurkan diri, Adi Setiawan itu. Yang bikin aneh adalah ketika ditetapkan pada November 2021 itu, dari 2 ataupun peserta yang lainnya tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Bandung. Entah gimana itu kok bisa nggak ada yang gugat, itu kenapa, dan menjadi hal aneh yang perlu kita perbicarakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tata kelola BUMD atau dalam hal ini PDAM Indramayu itu sangat-sangat diprotes tuh, dari seleksi pegawainya, kemudian pelayanannya, sampai akhirnya sekarang menjurus pada kenaikan tarif PDAM Indramayu dengan beberapa alasan pertimbangan mereka lah. Tapi ya itu
saya kira nggak masuk akal ketika saya membaca komentar dari masyarakat ataupun teman-teman yang menuliskan di kolom komentar. Setelah itu kedua ya. Ketiga, kedua itu menjadi persoalan yang hangat tuh di DPR, pemerintahan lah ya, bersama dengan legislatif di DPR, sehingga Bupati Indramayu itu diinterpelasi lah oleh Dewan pada saat itu. Salah satunya bahan materinya adalah terkait dengan PDAM Indramayu. Jadi begitu panjang perjalanannya. Kemudian yang ketiga, Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Indramayu itu diambil dari sekretaris daerah pada saat itu, Rinto Waluyo. Jadi akhirnya selain sekretaris dia juga menjabat sebagai dewas. Kemudian tidak lama setelah itu dia pensiun. Kemudian Bupati Nina Agustina melanjutkan pengangkatan dewas ini dengan mengangkat Inspektorat Kabupaten Indramayu Ari Risdianto sebagai Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Indramayu. Jadi pada masa itu rangkap jabatan itu sudah sangat terlihat jelas lah, entah itu di badan Dewan Pengawas maupun BUMD yang lainnya selain di PDAM Kabupaten Indramayu gitu. Jadi tata kelolanya masih nggak beres lah gitu, karena tata kelolanya masih versi semaunya bupati pada saat itu. Nah, dari tiga itu, atau kita mungkin bisa tambahkan yang keempat, itu mengenai dukungan secara terbuka di RUT PDAM Adi Setiawan pada Pilkada 2024 kepada Bupati Petahana yaitu Nina Agustina. Salah satu contoh konkretnya adalah Dirut Adi Setiawan ini datang ke Haurgelis, dan itu saya sudah tampilkan videonya. Mungkin yang belum lihat silahkan lihat di beberapa video soal PDAM sebelum-sebelumnya. Itu ada video yang menunjukkan bahwa Dirut Adi Setiawan atau mantan Dirut ini pergi dari rumah ke rumah di Haurgelis dengan membawa kaos bergambarkan KPM ya, Nina Agustina, kemudian tumbler yang mencitrakan daripada Bupati Petahana yang ingin menjadi bupati periode berikutnya, dan akhirnya kita tahu sendiri kalah oleh Luki Hakim Saifuddin kan. Jadi sudah sebegitu terbukanya kampanye terselubung itu dilakukan oleh mantan Dirut Adi Setiawan ini. Kita langsung aja ya, karena ini sudah bertele-tele. Kita langsung lanjut aja, kita bacain pernyataan atau cerita masyarakat soal tarif PDAM yang begitu mahal. Iya bener, sekian mas setor banyu larang. Ya tulung Paluki turunkan harga PDAM terlalu mahal. Bayar tagihan mahal tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik, wajib diaudit. Nah ini sekali lagi ya, soal audit ini tentu karena ini perusahaan daerah ya tentu wajib untuk diaudit. Cuma yang menjadi persoalan adalah auditnya ini bisa objektif atau enggak tuh, atau jangan-jangan dibalik kemunduran dari Dirut PDAM Adi Setiawan itu sudah ada kompromi ya, karena sebelumnya saya mendapatkan informasi obrolan lah ya, bisa jadi kabar burung lah kita anggap sebegitu, dan di perbincangan itu lawan bicara mengatakan bahwa ini Dirut PDAM Adi Setiawan pada saat itu belum mundur. Kemudian pada saat itu juga belum ditetapkan bupati yang baru, meskipun sudah ada nama yang terpilih itu Bupati Luki Hakim. Dirut PDAM itu sedang kasak-kusuk katanya. Kasak-kusuknya itu dalam dua soal tuh. Yang pertama ingin mempertahankan posisinya sebagai Dirut PDAM Indramayu. Yang kedua, mundur tapi tidak diusik dosa-dosanya selama menjabat sebagai Dirut PDAM Indramayu. Dan kita tahu akhirnya sekarang yang ada adalah Dirut PDAM Indramayu Adi Setiawan itu mengundurkan diri. Tentunya informasi tersebut akhirnya terngiang lagi di kepala saya membaca persoalan ini. Jangan-jangan ya ada kompromi politik antara Dirut PDAM dengan Bupati Luki Hakim sebagai KPM. Jadi jalan tengahnya ya udahlah, kamu mundur aja, nanti dosa-dosanya nggak saya ungkap. Saya juga pengen orang saya dong yang ditempatin di PDAM, kan bisa jadi seperti itu tuh. Nah mungkin kalian bisa memaknai hal itu tuh seperti ya kabar burung
atau selentingan-selentingan gitu ya silakan aja, kalian bisa berpendapat kok, bebas aja, tapi yang jelas saya mendapatkan informasi tersebut tuh. Nah, ini seiring berjalannya waktu ya tentu akan terbukti kan. Ya karena buktinya sudah jelas, masyarakat sudah merasakan bahwa PDAM itu kualitasnya tidak baik, buruk, tarifnya naik gitu. Tapi tidak mencerminkan daripada pendapatan yang baik pula gitu loh. Karena bukan saya yang bilang, Dewan juga mengatakan bahwa ini pendapatan ataupun pendapatan asli daerah itu masih sangat minim. Ya, gitu loh. Sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan sendiri daripada informasi yang berseliweran, dan kita bisa menyimpulkan dan menganalisis hal tersebut kan. Ya tolong Pak Luki, PDAM harus diusut tuntas, saya bayar setiap bulan mahal banget, 80.000 per bulan, bahkan saya 3 bulan sampai 500.000 rupiah. Ini kalau diratakan 80.000 ya berarti seharusnya sekitar 240.000 rupiah atau 250.000 rupiah lah digenapkan kan, tapi ini bisa sampai 500.000 rupiah, berarti kenaikannya signifikan sekali kan. Seharusnya diusut, itu banyak yang dirugikan, tagihan tiap bulan tinggi dan aliran airnya bergilir, artinya ngicir ya. Jadi kadang-kadang di daerah tertentu ngalir, di sininya enggak, di sananya enggak, di sini yang ngalir. Pokoknya itulah yang terjadi di kalangan masyarakat ya. Ya Pak Luki, masyarakat menjerit karena bayaran air 1 bulan mahal banget. Saya yang kuli buruh nggak sanggup dan rasa keberatan karena 1 bulan nyampe 150, kadang lebih Pak. Jalan 2 bulan aja sampai 300 lebih Pak Luki. Bayar PDAM tiap bulan naik terus, padahal seling sekali air PDAM mati. Belum lagi ya tiap bulan mau lebaran begini nggak ada air ngalir. Jadi selain bayarnya mahal, airnya itu kadang-kadang ngalir, kadang-kadang enggak, ataupun ngicir gitu, atau keruh gitu loh. Persoalan-persoalan yang fundamental bagi PDAM Indramayu ini dari tahun ke tahun itu nggak pernah terselesaikan begitu. Kita melipir di komentar Indramayu Info mengenai PDAM ini ya. Karena saya lihat juga di postingan tersebut banyak tuh beberapa respon dari kalangan masyarakat yang ya airnya itu nggak ngalir dan tarif dan sebagainya ya. Kita baca ini. Ada yang sama nggak bulan ini pembayaran air naiknya nggak kira-kira sampai 100%, nggak seperti bulan-bulan kemarin padahal pemakaian air sama. Singgelar akademiknya dawaku ya sepuru kayak kinerja mah 0, tarif bayar nanjak gitu. Ini sampai diolok-olok soal ya titel yang begitu berderet dari Dirut Adi Setiawan ini, tapi netizen ini menganggap bahwa kinerjanya 0, tarif bayar nanjak gitu loh. Ya begitulah. Orang pernah dianggo bayar 200.000 sebulan. Gila ini. Tidak pernah dipakai tapi bayarnya sampai 200.000 per bulan. Ini kan perlu dievaluasi gitu loh. Nah oke, jadi jeritan dari masyarakat ini terkait dengan PDAM Indramayu ini tentunya perlu didengar oleh Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih nih untuk periode 2025-2030. Masa sih kita mau gini-gini aja nggak ada langkah yang konkret untuk menyelesaikan persoalan? Mana nih katanya beberes Dermayu, Indramayu Reyang gitu loh. Hal itu perlu dibuktikan karena masyarakat sekarang sudah sangat terbuka merasakan, dan ya di media sosial sudah mengatakan ini itu dan lain sebagainya, sehingga tidak ya seharusnya Bupati Indramayu harus segera melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai PDAM Indramayu itu hanya ganti pemain dan perilakunya atau tata kelolanya masih sama seperti dirut-dirut sebelumnya, seperti bupati sebelumnya. Tarifnya mahal, tata kelolanya nggak beres, rekrutmen pegawainya juga KKN banget gitu loh. Tarifnya mahal, airnya keruh, ngicir dan lain sebagainya. Itu sudah seharusnya diselesaikan di bupati sekarang, dan saya rasa sampai hari ini masyarakat masih penuh harapan terhadap pasangan Luki Hakim Saifuddin ini, dan semoga mereka berdua tidak mengecewakan posisi rakyat yang sudah terbebani dengan tarif PDAM yang mahal ini. Dan jeritan mereka saya rasa harusnya sudah sampai ke telinga mereka berdua dan sudah harus menyelesaikan persoalan ini. Oke, videonya cukup panjang dan intronya juga tadi itu cukup panjang. Mungkin kalian punya pendapat sendiri
kita bebas berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.